Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan ada 3 benteng bagi seorang mukmin dalam melawan perbuatan-perbuatan syaitan. Husunul lil mu'minin thalathah. Ada 3 cara kita untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang menjauhkan perbuatan yang maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin? Yang pertama benteng kita adalah senantiasa hadir di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masjidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata dzakah wa lam yakhsha ilallah. Sungguh kata Allah, pasti yang memakmurkan rumah Allah ini, yang memuliakan masjid Allah ini adalah orang yang pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya hari akhir, tegakkan salat dalam kehidupannya, walam yakhsha ilallah, tak ada khawatirnya akan kehidupan ini. Dunia ini datangnya dari Allah, pekerjaan kita datangnya dari Allah, pakaian kita datangnya dari Allah, milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bertahmid kepada Allah, mengagungkan asma Allah, mensucikan akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sungguh Allah lah yang berhak terhadap perkara-perkara yang ada di alam ini. Maka kita sebagai insan, sebagai makhluk, sebagai abid, sebagai objek, selayaknya kita bersyukur, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kita ruh yang bertajalli pada diri kita berupa nafas. Nafas bertajalli kepada badan kita. Ada nyawa dalam tubuh ini. Nyawa itulah yang senantiasa kita arahkan untuk menggerakkan semua batang tubuh kita ini, jasad kita ini, untuk senantiasa berorientasi taqaruban, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada kekasih Allah, kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat nur dan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pantaslah orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, mempersiapkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bersyukur dihadir di majlis yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka apa? Menggerakkan diri kita untuk senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak saudara kita, mungkin famili kita, bisa datang menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah beri hati kita, tapi ternyata hati kita tak bisa merasakan akan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum a'yun la yubsiruna biha. Allah kasih basirah, Allah kasih a'yun, Allah kasih mata kita untuk memandang angkat zat dan kuasanya Allah. Tapi ternyata mata kita belum bisa memandang dan melihat kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum adanun la yasma'una biha. Allah berikan kita sama, Allah berikan kita telinga untuk memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah yang sumbernya datangnya dari Allah. Panggilan azan untuk salat Jumat, ternyata saudara-saudara kita masih belum bisa meninggalkan aktivitas kehidupan dunianya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa bersyukur hari ini, kita bisa duduk di masjid ini, kita tafakkur kepada Allah. Allah gerakkan ada hidayah dalam hati kita. Maka doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku, berikan kepadaku, tampakkan kepadaku yang hak itu hak. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang tahu mana yang hak dan mana yang batil, tapi belum tentu mau menapakinya, belum tentu mau untuk menjalankannya. Maka doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warzuqna ittiba'ah. Berikan kemampuan kepada kami ya Allah, berikan kompetensi kepada kami ya Allah, untuk
mengikuti sumber-sumber yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita pasti akan berproses dan akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ilaihi turja'un. Semua kita ini akan kembali kepada Allah. Sumbernya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam proses menuju kepada kehidupan yang akhir, Allah mengingatkan kita, wal akhiratu khairu wa abqa. Hari akhirat itu, yang akhir itu lebih prioritas bagi kita, lebih kita utamakan. Maka ketika Allah panggil azan, ketika Allah perdengarkan kalimat-kalimat, maka orang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah bersegera menemui Allah, bersegera menghadiri perintah Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Tanda orang beriman, tanda orang bertakwa kepada Allah, ketika disebutkan nama Allah, basah kalbunya, hatinya menangis, hatinya merasa aku ini hamba, aku ini makhluk yang senantiasa membutuhkan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirnya kita ini, jamaah yang dimuliakan Allah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita apa? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, senantiasa aku bermohon kepadamu ya Allah, untuk apa? Untuk selalu ingat kepada Engkau ya Allah. Mohon aku ya Allah untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami bermohon kepadamu ya Allah, senantiasalah kami ini apa? Ada kualitas perbaikan ibadah kita senantiasa di masa-masa yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang muslim, orang yang beriman, masuklah kamu dalam agamanya Allah totalitas keseluruhan. Wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan, dan jangan mengikuti khutuwat, gerak, langkah, perbuatan, karakter, sifat perbuatan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Maka sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang beriman, orang yang bertakwa, yang mengaku beriman kepada Allah, maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini adalah ujian. Kehidupan ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji orang beriman, Allah uji orang bertakwa supaya apa? Ada nilai kebaikan, ada ujian Allah untuk melihat siapa di antara kita yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan ada 3 benteng bagi seorang mukmin dalam melawan perbuatan-perbuatan syaitan. Husunul lil mu'minin thalathah. Ada 3 cara kita untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang menjauhkan perbuatan yang maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin? Yang pertama benteng kita adalah senantiasa hadir di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masjidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha ilallah. Sungguh kata Allah, pasti yang memakmurkan rumah Allah ini, yang memuliakan masjid Allah ini adalah orang yang pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya hari akhir, tegakkan salat dalam kehidupannya, walam yakhsha ilallah. Tak ada khawatirnya akan kehidupan ini. Dunia ini datangnya dari Allah, pekerjaan kita datangnya dari Allah, pakaian kita datangnya dari Allah, milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka apa yang kita risaukan? Tak perlu kita risau, tak perlu kita susah. Maka benteng yang kedua dalam kitab Tanbihul Ghafilin adalah apa? Zikrullahi ta'ala. Aktif di masjid, hidupkan masjid, makmurkan masjid, efektifkan remaja kita untuk mensyiarkan agama kita. Yang kedua adalah
senantiasa zikrullah ta'ala, senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kita ingin tenang, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dekatlah dengan Allah, karena sumber ketenangan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Harta tidak tenang, senang ia. Jabatan belum tentu tenang, senang ia. Tapi insyaallah kalau kita dekat kepada Allah, senantiasa zikir kepada Allah, jabatan itu, kompetensi kita, harta kita, anak kita, semuanya pasti menghantarkan kita menuju kepada ketenangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dalam bahasa Arab, ketika di awal dengan kata-kata ala ini litahsir, hanya dengan zikir kepada Allah, tidak ada yang lain. Hanya dengan ingat kepada Allah hati ini tenang. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari senantiasa kita upgrade iman dan takwa kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jaddidu imanakum fa'akthir biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman dan takwa kamu, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara apa? Memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Ucapkan dengan lisan, mudah. Allah mudah, bahkan anak kita, cucu kita mudah mengungkapkan itu. Tapi ketika tidak ada hidayah Allah, tak ada pertolongan Allah. Ba'da subuh tadi sampai tadi berapa kali kita menyebut Allah? Ba'da subuh sampai Jumat ini berapa kali kita menyebut kalimat la ilaha illallah? Maka senantiasa kita bermunajat dan bermohon hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benteng yang ketiga bagi seorang mukmin adalah tilawatil Quran. Senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari, mentadaburi, memahami akan hukum-hukum Allah, dan yang paling penting mengimplementasikan dan mengaplikasikan dalam hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah sepakat bahwa kitab Allah Quran adalah sumber kehidupan kita. Pandangan hidup kita adalah Al-Quran. Tapi sungguh zaman ini kita kadang-kadang lari daripada patronnya Quran yang sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam ini kalam Allah. Inilah sumber kita menghadap Allah, beribadah kepada Allah, memperebut dalam kehidupan dunia ini. Maka pahamilah Al-Quran, pahami makna yang syariatnya, pahami yang tersiratnya, pahami yang tersuratnya, sehingga apa? Mampu kita mengambil kesimpulan bahwa sungguh Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan senantiasa bermunajat untuk apa? Untuk menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Karena sungguh ulama kita menyebutkan seafdal-afdalnya ibadah dawamul ubudiyati zahiran wa batinan mahudul qalbi ma Allah. Kontinuitas ibadah kita, senantiasa kita berubudiyah kepada Allah, zahir dan batin kita. Dengan cara apa? Hadir hati kita akan Allah, zat yang maha kuasa. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mampu memberikan i'tibar dan ibrah bagi kita untuk menapaki proses kehidupan sampai nanti kita sampai waktunya akan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan. Dan mari kita hadapi bulan suci Ramadan dengan penuh hati yang sangat bersyukur kepada Allah, hati yang selamat, hati yang senantiasa mengharapkan akan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab.